Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan semuanya dan semoga kalian di rumah tetap semangat untuk belajar. Karena Pak Arif di sini memberikan materi ini juga demi kalian semuanya, agar kalian di rumah juga bisa belajar secara mandiri. Kalau kemarin sudah Pak Arif sampaikan mengenai materi lapisan atmosfer. Di sini nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya, subbab berikutnya, yaitu tentang litosfer. Dan saya harapkan kalian di rumah menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan silakan untuk dirangkum di buku tugasnya masing-masing agar kalian juga bisa lebih memahami. Oke, kita akan mulai untuk materi yang pertama di materi subbab litosfer ini, yaitu pengertian litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni litos yang berarti batuan, dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, secara sederhana, litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian yang lebih luas, litosfer dapat diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Saya lanjutkan. Nah, litosfer itu ada bermacam-macam ya bentuknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur bumi terlebih dahulu. Jadi, struktur bumi itu memiliki beberapa lapisan ya. Dan yang lapisan yang paling luar ini yang kita tinggali ini namanya adalah kerak bumi. Kemudian di bawahnya kerak bumi ada yang namanya mantel bumi. Kemudian yang di bawah mantel bumi ada yang namanya inti luar. Kemudian yang lapisan yang paling dalam dari struktur bumi adalah namanya inti dalam. Nah, di sini dijelaskan yang lebih spesifik lagi dari masing-masing lapisan. Jadi yang paling atas yaitu lapisan kerak bumi. Yang kita tinggali ini terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama adalah kerak benua yang berupa daratan dan kerak samudra yang berupa perairan. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang paling tebal, ya. Lapisan yang paling tebal karena terdiri dari tiga lapisan, yaitu yang pertama adalah litosfer, yang paling atas, lapisan yang mantel bumi yang paling atas adalah litosfer, kemudian di bawahnya adalah astenosfer, dan di bawahnya lagi adalah mesosfer. Nah, kemudian di bawahnya mantel bumi ada namanya lapisan inti yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Nah, inti luar biasanya berwujud cair, kemudian kalau inti dalam biasanya berwujud padat. Nah, jadi ini adalah urutan. Kalau misalkan disuruh mengurutkan urutan struktur bumi yang paling atas sampai ke bawah, ya berarti yang pertama adalah kerak bumi, kemudian litosfer, astenosfer, mesosfer, inti luar, dan inti dalam. Gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi inti bumi tadi adalah lapisan bumi yang paling dalam. Kalau inti dalam itu berwujud padat. Mengapa berwujud padat? Karena didominasi oleh besi dan nikel. Nah, kemudian inti luar berwujud cair. Nah, kemudian yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi seperti yang sudah saya jelaskan tadi terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama adalah litosfer sebagai lapisan terluar dari mantel bumi yang berwujud padat di sini. Nah, litosfer ini bisa kita bagi lagi menjadi dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Nah, penamaan sial dan sima ini sebenarnya berawal dari bahan utama yang membentuknya. Nah, jadi kalau lapisan sial itu bahan utama yang membentuknya, kandungan yang banyak terdapat di dalamnya itu adalah silikat dan aluminium. Kemudian kalau lapisan sima itu didominasi oleh silikat dan magnesium. Sial, silikat dan aluminium, sima, silikat dan magnesium. Jadi untuk mudah menghafalkannya seperti itu. Kemudian di bawahnya litosfer ada yang namanya lapisan astenosfer. Nah, di sini lapisan astenosfer
astenosfer itu agak kental ya di sini. Wujudnya adalah agak kental. Nah, pada lapisan ini bisa terjadi pembentukan magma induk tuh di sini. Pembentukan magma induk, pembentukan mineral itu ada di astenosfer. Kemudian di bawahnya adalah lapisan mesosfer. Di sini juga berwujud padat. Kemudian lapisan yang paling luar itu adalah kerak bumi, lapisan bumi yang paling luar. Terdiri dari kerak benua, merupakan kerak bumi yang berada di daratan, jadi berupa daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut, berupa perairan tadi. Nah, kemudian kita beralih ke batuan yang menyusun kerak bumi. Nah, mungkin ini sudah pernah kalian pelajari dulu di SD. Jadi, batuan penyusun kerak bumi itu ada tiga bagian besar. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua adalah batuan sedimen, yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, batuan beku adalah apa? Batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma. Jadi, magma panas yang bergerak ke permukaan bumi itu akan mengalami pendinginan sehingga membeku. Membekunya di luar toh. Nah, karena membeku akhirnya nanti akan membentuk suatu batuan. Nah, batuannya disebut batuan beku. Batuan beku sendiri bisa dibagi menjadi dua, batuan beku dalam dan batuan beku luar. Nanti bisa disimak penjelasannya di LKS-nya lebih lengkap ya. Nah, ini ada beberapa jenis batuan beku yang mungkin kalian sudah pernah kenal atau pernah melihat sebelumnya. Ada granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dunit. Nah, bisa dilihat pola-polanya, penamaannya. Berakhiran apa itu? Berakhiran it itu. Nah, jadi bisa untuk tanda kalau berakhiran it itu berarti apa? Termasuk batuan beku. Nah, itu juga salah satu trik juga ya untuk menghafal. Kemudian batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat peristiwa erosi atau pengikisan yang mengendap di suatu tempat. Nah, sedimen itu intinya adalah batuan yang mengendap, yang terbentuk akibat pengendapan gitu ya. Itu adalah sedimen. Seperti kita ketahui, erosi itu kan dapat disebabkan oleh air maupun angin. Jadi bahan-bahan tanah atau batuan hasil erosi nanti diakumulasikan di suatu tempat akan membentuk endapan. Nah, kalau endapan itu lama-lama dibiarkan itu akan menjadi sebuah padatan. Lah, padatan itulah yang akan disebut dengan batuan sedimen. Nah, di sini contoh-contoh dari batuan sedimen. Mungkin kalau di LKS itu akan lebih lengkap karena dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sedimen berdasarkan cara pengendapannya, ada yang berdasarkan tenaga yang mengangkut hasil pelapukan dan erosinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini contoh-contoh batuan sedimen yang mungkin pernah kalian lihat. Yang pertama ada konglomerat, batuan breksi, batu pasir, grewak, batu lumpur, batu gamping, rijang. Nah, ini juga dua hal ini saya yakin kalian juga sudah pernah melihat. Ada stalaktit sama stalagmit. Biasanya ini terjadi di goa. Ini kan juga akibat tetesan toh. Tetesan yang semakin lama semakin banyak, itu kan nanti akan mengendap akhirnya menjadi batuan. Nah, kalau di gua seperti ini nanti akan menjadi sebuah stalaktit kalau berada di atas, kalau di bawah menjadi stalagmit. Nah, ya ada suatu keindahan secara alami yang jadi saya tarik suatu gua kan di stalaktit dan stalagmitnya ya. Kemudian yang ketiga adalah batuan metamorf atau malian. Jadi batuan metamorf itu berarti metamorfosis, berarti perubahan. Jadi batuan yang berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang telah mengalami perubahan, baik secara fisik maupun kimia. Nah, jadi namanya metamorf berarti berubah. Jadi batuan itu bisa berubah secara fisik maupun kimia. Nah, jadi contohnya dari batuan metamorf atau malian itu adalah batu sabak, itu menulis biasanya itu zaman dahulu kala, filit, genes, sekis, kuarsit,
milionit, batu tanduk, marmer, dan sebagainya. Nah, jadi hati-hati juga, ada beberapa yang berakhir it juga bukan termasuk batuan beku, tapi masuknya batuan metamorf. Nah, kemudian yang ketiga itu ya tentang teori lempeng tektonik. Mungkin ini adalah satu hal yang baru untuk kalian. Jadi teori lempeng tektonik itu adalah teori yang dikemukakan oleh Mackenzie dan Robert Parker pada tahun 1967. Intinya adalah tentang yang menyatakan bahwa kerak bumi bersama litosfer itu mengapung di atas lapisan astenosfer dan dianggap satu lempeng yang saling berhubungan. Nah, itu adalah inti dari teori itu. Tapi di sini lebih saya jabarkan dengan kalimat yang mungkin kalian bisa lebih memahaminya. Yang pertama adalah isi teorinya. Permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Jadi, namanya permukaan bumi itu kan, kerak bumi itu kan, itu terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Namanya lempeng itu berarti daratan itu ya. Lempeng-lempeng tektonik besar. Nah, lempeng tektonik itu apa pada dasarnya? Secara sederhana kan daratan gitu kan. Secara sederhana adalah daratan tadi, kemudian secara lebih lengkapnya, lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi bersama litosfer yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, lempeng tektonik bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, kalau misalkan lempeng tektonik itu kan tadi kerak bumi bersama litosfer. Kita ingat kalau kerak bumi sama litosfer itu berada di atas lapisan astenosfer atau urutannya tadi. Nah, astenosfer berarti berada di bawahnya dari litosfer itu sendiri. Kalau astenosfer kan berwujud agak kental tadi kan, dan cair dan panas. Nah, itu kan berupa cairan berarti kan ya. Nah, berarti lempeng itu nanti kan berada di atasnya si astenosfer. Berarti kan karena berada di atas dari cairan seperti itu, berarti dia akan bisa bergerak bebas. Nah, karena bisa bergerak bebas, maka dia akan bisa saling berinteraksi. Bisa, ya, bisa saling mendekat, bisa saling menjauh. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Nah, jadi kalau masing-masing lempeng kan mesti ada batasnya toh. Lempeng satu dan lempeng lainnya ada batasnya. Nah, perbatasan itulah yang rawan terjadi gempa bumi, gunung berapi, pembentukan dataran di perbatasan itu. Maka kok di perbatasan? Karena nanti ada gerak saling mendekat, ada gerak saling menjauh, ada gerak berpapasan, itu akan kalau berlangsung dalam waktu yang lama itu akan bisa membentuk permukaan bumi, penampakan permukaan bumi seperti gunung, kemudian daratan, gunung api, dan sebagainya. Jadi kalau di perbatasan itu daerah yang paling rawan, perbatasan lempeng. Ya. Kemudian yang terakhir, lempeng-lempeng tektonik bisa bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi yang terjadi di lapisan astenosfer. Nah, arus konveksi itu kan, arus yang mengalir konveksi itu apa? Perpindahan panas melalui cairan atau fluida atau udara, ya. Fluida itu kan bisa cairan sama udara. Jadi kalau dalam kondisinya ini adalah konveksi itu adalah lewati cairan, perpindahan panas. Jadi lempeng-lempeng tektonik bisa bergerak satu sama lain karena ada arus konveksi itu tadi, perpindahan panas melalui cairan. Nah, gerak lempeng tektonik ini bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu saling mendekat, nanti saling menjauh, dan saling berpapasan. Itu ada 3 itu. Nah, dari 3 itu nanti akan bisa membentuk penampang permukaan bumi, ya seperti gunung api, kemudian bisa menjadi apalagi dataran tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang pertama adalah different plate boundaries atau gerak divergen.
yaitu pergerakan dua lempeng yang saling menjauh, gak divergen itu ya, saling menjauh. Nah, akibat saling menjauh itu menyebabkan mekarnya dasar samudra dan juga terbentuknya punggung samudra. Coba dilihat ini, mereka saling menjauh toh lempengnya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalau sudah saling menjauh nanti apa? Terbentuk ini patahan, kemudian nih mekarnya dasar samudra dan terbentuk punggung samudra. Mid Ocean Gate itu namanya adalah punggung samudra. Ini punggungnya di sini itu. Ini mekarnya dasar samudra, akhirnya menjadi punggung samudra ini. Kemudian yang kedua adalah convergent plate boundaries, yaitu gerak konvergen, yaitu pergerakan dua lempeng yang saling mendekat. Nah, jadi yang akibat dari pergerakan dua lempeng saling mendekat itu nanti akan terjadi patahan-patahan yang memudahkan timbulnya gunung api dan palung laut yang sejajar dengan perbatasan ini. Coba dilihat ini. Kalau dua lempeng saling mendekat sih ada yang ke atas, ada yang ke bawah toh. Kalau yang ke atas nanti akan membentuk gunung api, kalau ke bawah membentuk palung laut. Nah, biasanya kalau menghujam ke bawah itu biasanya di samudra, nanti akan terbentuk palung laut kan di samudra tuh. Nah, biasanya kalau yang ke atas itu nanti arahnya ke atas seperti ini akan membentuk gunung api biasanya di daratan. Nah, jadi kalau saling mendekat, dua lempeng saling mendekat kan biasanya kayak apa? Ada yang menghujam ke atas atau yang ke bawah. Kalau ke atas jadi gunung, kalau ke bawah jadi palung laut. Nah, bisa dilihat ini ke atas, ini ke bawah. Dan yang ketiga adalah transform plate boundaries, sesar mendatar. Jadi pergerakan dua lempeng saling berpapasan, nah, disebut sesar mendatar ya. Nah, akibat dari pergerakan dua lempeng yang saling berpapasan itu adalah menyebabkan adanya aktivitas vulkanik yang lemah disertai gempa kecil. Jadi seperti ini. Nah, sesar mendatar, jadi pergerakannya geser ke bawah. Nah, bisa juga ke kanan atau ke kiri gesernya. Nah, itu menyebabkan adanya gempa yang kecil. Jadi biasanya tidak sekaligus yang banyak tapi berkala ya untuk gerakannya itu. Tidak sekaligus berapa meter, tapi secara sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang tenaga pengubah bentuk permukaan bumi. Nah, tenaga pengubah bentuk permukaan bumi itu terdiri dari dua jenis. Di LKS tidak ada yang, jadi tolong diperhatikan ini. Yang pertama adalah tenaga endogen. Endogen ini berarti tenaga yang berasal dari dalam bumi dan sifatnya membangun. Nah, dari dalam bumi sifat membangun. Nah, tenaga endogen itu ada tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme itu berarti apa? Menyebabkan terjadinya perubahan letak, perubahan posisi. Nah, tektonisme bisa dibagi menjadi dua gerakan, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Kalau epirogenesa itu namanya pergerakan tektonis yang lambat dan wilayah sangat luas. Itu epirogenesa. Kalau orogenesa, tektonisnya cepat, pergerakan tektonisnya cepat di wilayah yang sempit. Jadi kalau tektonisme itu berhubungan dengan perubahan posisi, perubahan letak, itu namanya adalah tektonis. Kalau vulkanisme itu berkaitan dengan peristiwa naiknya magma ke permukaan bumi, itu adalah vulkanisme. Biasanya identik dengan gunung api ya, vulkanisme itu. Nah, ada dua jenis tenaga, yaitu yang pertama adalah intrusi magma. Jadi naiknya magma ke permukaan bumi tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi kalau di dalam gunung api itu baru sampai di kawahnya udah selesai. Ya, itu namanya adalah intrusi magma. Kalau erupsi magma itu adalah sampai ke permukaan bumi, sampai keluar berarti. Jadi gunung meletus itu berarti sudah masuk erupsi, ya. Karena sudah keluar dari gunung berapi, sudah keluar dari kawah itu.
Kemudian yang ketiga adalah seisme. Seisme berarti berkaitan dengan gempa bumi. Seis itu gempa bumi ya. Jadi getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya getaran dari dalam bumi. Jadi seisme itu gempa bumi. Jadi tektonisme berhubungan dengan perubahan letak, vulkanisme berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi, dan seisme berhubungan dengan gempa bumi. Itu adalah tenaga yang termasuk tenaga endogen yang sifatnya membentuk dari dalam bumi. Kemudian yang kedua adalah tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen itu apa? Tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak. Kalau endogen kan dari dalam bumi sifatnya membangun. Tapi kalau eksogen itu dari luar bumi tapi sifatnya merusak. Itu eksogen. Nah, terjadi 3 jenis tenaga eksogen itu. Yang pertama adalah pelapukan. Jelas pelapukan itu kan merusak atau sifatnya. Proses penghancuran batuan kulit bumi. Ada pelapukan kimiawi, mekanik, organik. Nah. Kemudian erosi. Erosi juga jelas membuat kerusakan ya. Pengikisan batuan. Erosi oleh air, abrasi, deflasi, gletser, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tanah bergerak. Itu perpindahan massa tanah dan batuan karena adanya gaya berat. Nah, ini ada soil crowd, solidification, earth flow, landslide, subslide. Intinya adalah ini apa? Tanah longsor, tapi dengan perbedaan istilah saja. Nah, mungkin untuk part yang pertama ini sampai di sini dulu, sampai tenaga pembentuk permukaan bumi, tenaga pengubah bentuk permukaan bumi. Nanti untuk part 2-nya akan kita sambung mengenai materi gunung api dan gempa bumi. Ya, nanti akan kita lanjut di part 2.